menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Regional Banks. Dan saat ini masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Ahmad Syamsuddin. Dan kami juga masih tersambung dengan Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, secara virtual. Saya akan lanjutkan lagi ke Pak Sam. Pak Sam, OJK masih optimistis kredit akan tumbuh 9 hingga 11% di tahun ini. Tanggapan Bapak seperti apa? Seperti apa ekspektasi pertumbuhan kredit Sumsel Bubble di tahun 2023 ini? Ya, terima kasih Bu Anaka. Kalau kita lihat ya tadi, kalau pertumbuhan kita di Sumsel gitu, terutama Bank Sumsel Bubble, kita tumbuh sekitar 14% sampai dengan semester 3 bulan 2023. Dan itu kalau kita lihat itu di atas pertumbuhan daripada industri. Nah, ke depan kami perkirakan itu kami bertumbuh sekitar 10%. Kami lihat di sini masih banyak sekali kita punya pipeline yang kita bisa kita eksekusi sampai dengan akhir Desember 2023. Pertumbuhan kami kemana gitu? Karena kami lihat di sini pertumbuhannya ternyata pertumbuhan 14% itu didukung oleh sektor produktif itu sekitar 35%, sedangkan untuk yang konsumtifnya sekitar 6%. Loh kok 35% ini 6%? Ya karena yang kita udah punya 66% itu adalah sektor konsumtif. Jadi pertumbuhannya sudah banyak. Jadi naik sedikit aja naik banyak itu 6% gitu. Cuma yang produktif ini kita naik sampai dengan 35%. Dan ini kita terus kita bangun dan kita perkuat, kita punya bisnis prosesnya. Sebagaimana tadi Bank Jatim, kita juga punya onboarding, jadi nasabah bisa mengambil kredit atau membuka rekening melalui customer onboarding kita udah punya. Kemudian digitalnya juga mereka bisa langsung milih produknya begitu kan. Nah ini kita lakukan. Nah perubahan-perubahan inilah yang kita akan sampaikan, termasuk juga di belakangnya kita lakukan juga yang namanya sentralisasi proses perkreditan. Jadi antara pemberian dan proses ini kita bangun. Untuk apa? Supaya menjaga kualitas kreditnya tetap sehat ke depan. Dan sektor yang kami lihat nanti ke depan itu tetap adalah rumah tangga, karena tumbuh kemarin sekitar 10%-an. Kemudian yang menarik adalah pertanian. Kami tetap di pertanian. Di sana kalau kita lihat di Sumatera Selatan, kalau sektor pertanian itu kita punya yang namanya kelapa sawit cukup besar sekali potensinya, terutama untuk yang replanting. Dan kemudian sekarang sudah mulai bergeliat lagi. Kalau kita jalan di Sumatera Selatan itu banyak sekali karet-karet sudah mulai bergeliat lagi. Dan terutama juga untuk yang pangan. Dan ini kita tetap masuk ke pangan. Dan kemudian bagaimana yang UMKM kita bangun. Karena UMKM itulah yang kita kekuatan kita di Sumatera Selatan. Tapi bentuknya gimana? Dengan pola klaster. Jadi klaster itu ada anggotanya, ada kelompoknya, ada off-takernya. Nah ini kita bangun terus, kita kembangkan. Jadi kalau Bu Aneka nanti ke Palembang, insya Allah di sana, itu ada desa ada kampung pempek, ada kampung bakso, ada kampung macam-macam, ada kampung songket, macam-macam, itu menarik. Dan itu yang kita akan bangun menjadi satu hal yang nanti menjadi kita kembangkan menjadi pariwisata misalnya, seperti itu. Nah itu yang kita tujuannya apa? Untuk supaya kemiskinan bisa tertekan di Sumatera Selatan. Gitu. Baik, Pak Sam, lalu bagaimana strategi Bank Sumsel Bubble untuk menjaga sinergi dan juga kolaborasi dengan semua stakeholder? Iya, di sana itu ada istilah kita bekerja secara sinergi, gitu ya. Saya yakin bahwa kita Bank Sumsel Bubble ini sekarang menjadi 35 sampai 36 triliun dari mulai 23 triliun waktu di tahun 2018 itu karena adanya sinergi. Jadi kita membangun yang namanya sinergi itu, tapi kita bangun dalam bentuk sistem. Begitu sistem di mana nanti karena pemilik kami adalah pemerintah daerah dan terbesar juga kontribusinya pemerintah daerah, kita lakukan dalam bentuk ekosistem. Dan saat ini kita lagi dorong SIPD. SIPD yaitu program yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita bangun SIPD sebagai satu sistem, di mana SIPD sistem induknya, kemudian pendapatan daerahnya ada di situ, pengeluaran daerah pun kita bangun, begitu. Yang menarik ini kan kita juga punya kredit, potensi kita di kredit konstruksi, kredit kepada pemerintah daerah itu cukup besar. Itu kita mengambil itu hampir sekitar 20% sampai 30% dari portfolio kita punya kredit produktif. Nah inilah yang kita bangun. Kalau itu kita bangun semuanya dengan bersinergi, insya Allah ini pembangunan daerah bisa lebih lancar. Nah itu yang kita dorong ke sana. Itu sebagai contoh.
Baik, kita akan beralih ke Pak Busrul. Ya Pak Busrul, lalu bagaimana wujud komitmen Bank Jatim untuk bisa mendukung program pembangunan wilayah di Jawa Timur dan juga mungkin untuk pemerintah pusat? Ya, baik. Terima kasih Mbak Aneka bahwa sama dengan Pak Sam tadi bahwa era sekarang era kolaborasi sinergi, terutama untuk seluruh stakeholder. Dan Bank Jatim dalam hal ini tentu juga memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah pilar pertama itu adalah bagaimana kita membangun kolaborasi sinergitas dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, serta ASN. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan UMKM. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membantu masyarakat untuk melancarkan transaksi ekonominya. Nah, ketiga ekosistem ini kami kemas dalam bentuk digital. Sehingga kami kerjasama untuk memberikan bantuan teknologi, bisnis prosesnya, sehingga itu mempermudah, memperlancar dan optimalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan tentu saja nanti ini akan meningkatkan transparansi, kecepatan, keamanan dalam hal secara outcome-nya adalah penerimaan peningkatan dalam PAD. Berikutnya adalah optimalisasi tidak hanya di pendapatan tapi juga di dalam realisasi belanja daerah. Alhamdulillah Mbak Aneka, dari 38 pemerintah kota kabupaten sudah 37 sudah masuk tahap digital, tinggal hanya 1 kabupaten yang masih on proses sampai dengan saat ini. Nah, selain itu sinergitas kami juga dengan mengembangkan agen-agen. Ada lebih kurang 8.000 desa di Jawa Timur ini. Kami punya mimpi bahwa nanti kami memiliki agen laku pandai yang namanya agen Jatim sebanyak 8.000. Sehingga satu desa, satu agen laku pandai. Saat ini baru sekitar 5.000. Untuk pengembangan outstanding kami juga terus tumbuh. Seperti Mbak Aneka sampaikan, ketahui bahwa di era suku bunga yang tinggi ini, mau nggak mau, maka peningkatan volume kredit itu harus terus-menerus dilakukan. Alhamdulillah, kami juga memiliki alokasi KUR sebesar lebih kurang 4 triliun, yang kami salurkan kepada segmen mikro, retail, menengah, dan tentu saja ini kami kerjasama dengan OPD-OPD terkait di level provinsi maupun juga di kota kabupaten. Bahkan kami juga bekerjasama dengan BUMN dan BUMN, terutama pabrik gula, kemudian di sisi pertanian dan lain sebagainya. Untuk sisi lain kami juga bekerja sama dengan e-commerce yang dibangun di masing-masing daerah. Baik itu merupakan contoh sebagai Jatim Bejo belanja online di beberapa daerah, kemudian juga bagaimana Bank Jatim menyediakan KKPD, kartu kredit pemerintah daerah, dan juga memperlancar penyaluran bansos. Dan harapan shareholder dalam hal ini adalah tentu peningkatan PAD dan pada akhirnya peningkatan dividen. Dan ini tentu kami dorong dengan pertumbuhan kinerja yang positif. Peningkatan positif ini Mbak Aneka, kami tidak hanya sekedar bertumbuh secara linear, tapi kami juga harus tumbuh secara eksponensial. Salah satunya adalah kami melakukan aksi korporasi, yaitu berupa KUB dengan beberapa BPD yang lain. Demikian Mbak Aneka. Baik, sekali lagi terima kasih Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan juga Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin atas diskusi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.